sebagai akibat petualangan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September dengan Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Bikora, maka Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, yang dilindungi oleh hikmat dan taufik hidayah Tuhan, pada tanggal 6 Oktober 1965, memanggil sidang Kabinet Bikora di Istana Bogor. Sidang paripurna Kabinet Bikora yang dipimpin langsung oleh Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, membahas dengan mendalam perkembangan situasi negara sejak peristiwa penyelewengan Gestapo dari prolog, faktanya sendiri, dan epilognya. Pada dasarnya, Gerakan 30 September adalah gerakan politik dan karenanya harus diselesaikan secara politis pula. Untuk itu, Presiden diserahi segala kebijaksanaan penyelesaiannya. Agar penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, beliau meminta agar seluruh lapisan masyarakat menciptakan suasana tertib dan tenang. Tugas pemulihan keamanan sebagai akibat petualangan itu diserahkan kepada Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Ratna Sari Dewi, istri Bung Karno yang orang Jepang itu terlihat gusar saat menonton siaran TVRI yang meliput rapat Kabinet Bikora di Istana Bogor pada 6 Oktober 1965, 6 hari pasca penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Rapat Kabinet itu membahas tentang peristiwa pembunuhan 6 jenderal utama Angkatan Darat yang terjadi sepekan sebelumnya. Dalam sidang itu, PKI yang dituding sebagai dalang peristiwa diwakili Nyoto dan Lukman, sementara Aidit sang ketua tidak diketahui keberadaannya. Yang membuat Dewi gusar adalah ekspresi Soekarno yang begitu tenang dan banyak senyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suaminya itu tampak santai berguyon dengan wartawan dan terlihat merokok. Melihat itu, Dewi kecewa dan lantas menulis surat untuk memperingatkan Soekarno. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, sikap Soekarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih, Soekarno tak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. William Ottman, seorang jurnalis sahabat Soekarno, dalam bukunya menceritakan soal surat Dewi kepada suaminya itu. Dalam buku Ottman itu diceritakan bahwa Soekarno meminta Dewi untuk tidak salah memahami dirinya. Pada rapat kabinet itu, saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bahwa situasi sudah saya kendalikan. Saya juga tertawa untuk memberi kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat saya. Begitu kata Soekarno dengan percaya diri. Tapi nyatanya Soekarno salah perhitungan, dan kekhawatiran Dewi memang benar terjadi. Kemudian tersebar liar desas-desus bahwa Presiden kemungkinan terlibat atau minimal tahu lebih dulu tentang peristiwa G30S itu. Dan sejak saat itu, lonceng kejatuhan Soekarno perlahan mulai berdentang dan politik dan kekuasaannya pun perlahan tapi pasti mulai menjauh dari dirinya. Pasca penculikan para jenderal Angkatan Darat itu, Soekarno mulai tidak bisa mengendalikan keadaan. Protes-protes dan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu orang mulai tidak terkendali bahkan menjurus brutal. Kantor pusat PKI dibakar, sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar diikuti aksi bakar-membakar rumah-rumah dan penghancuran harta juga nyawa tak kenal ampun terjadi. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1966 ketika demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Massa terlibat bentrok dengan resimen Cakrabirawa hingga menelan korban jiwa. Salah satunya adalah Arif Rahman Hakim, seorang demonstran dari Universitas Indonesia, meski tidak diketahui peluru dari satuan mana yang mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, tanggal 25 Februari, organisasi kami dibubarkan oleh Soekarno. Para mahasiswa kemudian mengadu pada Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat yang membiarkan pembubaran organisasi kami tersebut. Mereka kecewa Soeharto tidak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran kami. Bahkan Soeharto terkesan sangat ketus menjawab permintaan para pentolan mahasiswa waktu itu. Kalau kalian ingin saya memimpin, ikuti cara saya. Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya, silakan benturkan kepala kalian ke tembok. Begitu kata Soeharto seperti diceritakan aktivis 66 Yusuf Wanadi dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru. Jawaban Soeharto itu jelas menunjukkan bahwa dia sangat hati-hati dalam menyikapi Soekarno. Bagaimanapun, Soekarno masih sangat kuat. Pada saat itu, Soeharto memang dengan mudah dapat memberangus PKI dan organisasi-organisasi underbaunya. Tapi lain cerita jika berhadapan-hadapan langsung dengan Soekarno. Dia perlu strategi yang jeli untuk menghadapi bom besar ini. Kekuatan tentara di belakang Soekarno pada saat itu masih jauh lebih kuat dibandingkan pasukan-pasukan yang mendukung Soeharto. Bahkan di tubuh Angkatan Darat sendiri terdapat banyak faksi. Mereka tidak solid kepada Soeharto. Terdapat panglima-panglima teritorial pendukung setia Soekarno, meskipun mereka anti-komunis, seperti Panglima Jawa Barat Maijen Ibrahim Aji dan Panglima Jawa Tengah Maijen Suryo Sumpeno. Belum lagi jenderal-jenderal loyalis Soekarno di Mabes Angkatan Darat seperti Maijen Mursid. Tak hanya itu, dukungan untuk Soekarno juga datang dari Angkatan Udara. Angkatan berkekuatan 36.000 pasukan ini berada di bawah kendali Omar Dhani yang sangat loyal kepada Soekarno. Angkatan kepolisian yang dipimpin Sucipto Judodiharjo juga pro Soekarno. Tapi yang paling menonjol tentu adalah Komandan KKO Mayor Jenderal Hartono.
Namun pada akhirnya, rentetan demonstrasi yang didukung tentara pro Soeharto yang menyuarakan Tritura akhirnya mengalahkan Soekarno. Puncaknya adalah demonstrasi dan kabar pengepungan istana oleh pasukan tak dikenal pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Soekarno memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka. Semua menteri hingga kepala lembaga diperintahkan wajib hadir dalam rapat paripurna pertama Kabinet 100 Menteri yang merupakan hasil reshuffle Kabinet Wikora yang didemo mahasiswa. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat tidak hadir karena beralasan sakit. 10 menit rapat berjalan, Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur kemudian mengirimkan nota kepada Pangdam Jaya Brigjen Amir Mahmud yang menyatakan bahwa ada pasukan liar di luar istana. Pasukan itu ternyata mengincar Subandrio. Setelah keberadaan pasukan liar yang menyamar di antara mahasiswa itu diketahui, Presiden Soekarno kemudian meninggalkan Jakarta menuju Istana Bogor menggunakan helikopter. 3 Jenderal Angkatan Darat yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Majen Basuki Rahmat kemudian menghadap Soeharto di kediamannya dan menceritakan soal situasi terakhir. Soeharto pun mengatakan kepada ketiga jenderal itu bahwa dirinya bersedia mengatasi keadaan jika ada surat perintah resmi dari Soekarno. Kemudian ketiga jenderal tersebut menyusul Soekarno ke Istana Bogor dan kemudian lahirlah surat perintah 11 Maret yang sampai saat ini masih menjadi polemik keberadaannya. Surat perintah ini adalah gong kekalahan terbesar Soekarno. Dia menandatangani surat perintah yang secara tidak langsung artinya dia menandatangani akhir kekuasaan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Soeharto langsung membubarkan PKI berbekal Super Semar itu. Soekarno marah dan memanggil semua Waperdam ke Istana Bogor. Dia menganggap Soeharto melampaui wewenangnya. Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah lanjutan pada tanggal 13 Maret yang intinya mengingatkan Soeharto bahwa Super Semar adalah surat perintah yang bersifat teknis administratif, bukan suatu kewenangan politik. Soekarno kemudian mengutus Dr. Leimena dan Komandan KKO Maijen Hartono untuk mengantar surat perintah itu kepada Soeharto yang kemudian ditanggapi dengan dingin oleh Soeharto. Sampaikan kepada Presiden, semua tindakan yang saya lakukan adalah atas tanggung jawab saya sendiri. Begitu kata Soeharto. Hal ini diakui sendiri oleh Soeharto di kemudian hari. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi manfaatnya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian lantas, pada suatu saat, memang beliau menunjukkan semua Waperdam dimarahi karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan? Kemudian lantas Pak Leimena dimarahi, kemudian lantas disuruh Pak datang pada saya di Australia. Nanyakan, kalau memanggil saya, Mas Arto, ini apa enggak salah? Apa yang salah? PKI itu dibubarkan. Iya, itu memang Bung Karno sudah tahu kalau saya akan berkelahi. Marah sekali pada saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, saya yang membubarkan. Tanggal 18 Maret 1966, dengan berbekal Super Semar, Soeharto mengeluarkan surat perintah penangkapan 15 Menteri Soekarno. Soeharto memerintahkan Kolonel Sarwo Edi untuk menangkap mereka, sedangkan pasukan resimen para komando Angkatan Darat ditugaskan mengepung Istana Negara. Peristiwa penangkapan 15 menteri ini sendiri menjadi pukulan telak bagi Soekarno. Lalu pada 27 Maret, Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Pembersihan loyalis Soekarno pun terjadi di kalangan militer dan birokrasi. Meski begitu, Soekarno nampaknya masih sangat percaya diri bahwa dirinya masih memegang kekuasaan presiden dan angkatan bersenjata. Ini terlihat dari wawancara dirinya dengan Cindy Adams, wartawati Amerika yang menanyakan apakah dirinya dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Soekarno menjawab bahwa dirinya masih berkuasa penuh dan Soeharto tidak mengambil alih kekuasaannya. Mr. President, would you care to comment for the press about the enforced takeover of power by General Suharto in this country? What? Well, we've been led to believe that you were forced to surrender your power. Huh? Crazy. I know. Abroad, some people say that I've been ousted, that I'm not the active president anymore, and that General Suharto has taken over power. That's not true. I'm still in full power. What I gave to General Suharto the 11th of March, 11th this month, that was just an order to look after the security in Indonesia, that nothing happened which can disturb peace and quiet, which can disturb the security of the revolution.
which can disturb the smoothness of government, which can endanger my physical and wibawa, what is the... Mental? No, wibawa is the authority of the president. Then Yesterday, Suharto himself made this statement. Where is the English? the English? Yes, I will do that. Here. It's authority. Is that it? Here, even Armed Forces Daily Mail yesterday. General Suharto, no coup d'etat. Lieutenant General Suharto to the reports about what is this one? That's interposed. Today strongly denied reports about Today strongly denied reports about a coup d'etat in Indonesia as broadcast by Nicolim. President Sukarno is still in function as President Supreme Armed Forces Commander, great leader of the revolution, MPRS, Supreme Congress, mandatory, he said. Namun Soekarno sendiri secara tidak langsung sebenarnya mengakui soal kekuasaannya yang dipreteli itu. Ini terlihat dari pidato yang ia sampaikan dalam peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1966. Dalam pidato berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" atau dikenal dengan sebutan Jas Merah itu, Soekarno menegaskan bahwa dikeluarkannya Super Semar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu adalah suatu transfer of authority, padahal tidak, kata Soekarno. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. Perlawanan terakhir Soekarno adalah pidato Nawaksara. Nawaksara ini adalah judul pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikemukakannya di depan sidang umum keempat MPRS pada 22 Juni 1966. Namun, pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak MPRS karena tidak menjelaskan tentang pertanggungjawaban mengenai G30S. 9 nawa, 10 dasar. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus nawa aksara. Sebagai jawaban atas penolakan MPRS terhadap Nawaksara, pada 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan laporan tertulis. Laporan tersebut disebut sebagai pelengkap Nawaksara. Namun isi laporan ini tidak juga meredakan keadaan, justru malah mengakibatkan situasi semakin genting. Pasalnya, Presiden Soekarno menolak untuk memberi pertanggungjawaban tentang G30S. Dan akhirnya, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS nomor 33 Romawi tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967. Dan Soekarno pun kalah.